senja ku berjalan jauh dari kenyataan hidupku. Ku lukiskan indah kisahmu dan aku. Ini tentang kita. Baik sahabat semua, sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan di subscribe channel saya ini dan diklik ikon loncengnya. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat semua, sekarang jam berapa Pak Ji? Jam 11 lewat ya, jam 11 malam lewat. Kami belum tahu mau makan atau mau ngopi atau mau minum jahe, yang penting keluar dulu. Nah, tapi tujuan utamanya adalah minum jahe. Baik sahabat, kami jalan dulu. Hari gerimis. Jadi sekarang dua pemuda tampan jalan dulu. Ya, kami dua pemuda tampan jalan. Kemana kita Pak Ji? Terserah, up to you. Siap. Jadi sahabat, waktu itu saya pernah ke Semarang. Jadi malam ada pergi ke tempat minuman namanya jahe rempah Mbah Tarjo atau apa. Nah ini saya pernah liput, ini videonya, lihat. Nah di video tersebut disebutkan bahwa cabangnya ada di Depok. Itu anaknya yang buka di samping rumah sakit Ermina. Sekarang kita lihat ke sana, apa betul ada. Oke sahabat, Pak Haji, coba cerita waktu Pak Haji masa muda, perjalanan hidup Pak Haji masa muda. Dimulai dari, ya terserah saja, baik itu masa-masa yang mau berjuang, masa gembira, atau masa apa. Gimana ya? Kami yang muda ini kan dari cerita-cerita orang yang lebih tua dari kami, bisa kami jadikan pelajaran gitu. Oh ya, saya bernama Haji Muhammad Soleh bin Dirja Ali. Saya tidak mengenal bapak sama sekali. Oh, berarti umur saya 3 bulan di luar, ibu saya melahirkan saya. Saya dilahirkan 3 bulan. Bapak saya meninggal. Jadi saya tidak kenal bapak sama sekali. Berarti terlahir sebagai piatu ya? Yatim. Nah, terus kira-kira umur 5 tahun baru saya dibawa ke makam. Ya, ke makam bapak. Makam bapak di apa namanya, di Tanah Abang. Makam itu namanya wakaf di Tanah Abang. Iya, ya. Ini bapak kamu katanya. Nah, saya kenal cuma makamnya doang. Nah, terus kalau kamu mau
melihat bapak kamu, Hmm. kamu lihat aja kakak kamu yang bernama Abdul Hamid bin Dirja Ali bin Dirja. Binderja. Nah, Eh, mirip mirip. sekali dengan bapak kamu. Nah, kalau bapak asli mana? Asli Kuningan. Kuningan. Berarti Kuningan. Betawi ya. Kuningan Cirebon. Oh, Cirebon. Kalau ibu? Kuningan ibu Kebon Siri Betawi Oh, asli. Betawi asli. Oke, tadi Terus? mirip dengan kakak. Itu kakak yang nomor berapa? Memang semuanya bersaudara berapa orang? Aku nomor 14. Nomor 14. Nah, Jadi yang- semuanya yang berapa nggak- orang? Yang nggak tinggal aku sendiri. Begitu aku dilahirkan, bapak aku bilang sama ibu aku, "Ma, Hmm. ini anak pelihara. Kamu mampu tidak mampu tapi tetap pelihara. Insya Allah mudah-mudahan ini anak jadi anak yang soleh. Tuh. Terus jangan dikasih orang gitu. Peliharalah dengan baik. Kamu mampu kayak mau nggak mampu kayak. Ini titipan dari Allah. Jangan dikasih orang. Insya Allah mudah-mudahan anak ini membawa rezeki dan nurut pada orang tua, berbakti kepada orang tua dan tidak macam-macam, sayang kepada orang tua, kepada saudara-saudaranya. Ya, kenapa sampai ayah berbicara seperti itu? Apa beliau sudah sakit waktu itu atau bagaimana? Sakit. Makanya ngomong seperti itu. Sakit. Meninggalnya juga nggak sakit parah, Iya. mendadak. Nggak begitu sakit lah, cuman mesen doang. Ya, berarti dia udah tahu tanda-tandanya. Terus semua kakak saya, ibu saya, bapak saya lulusan Madrasah Al-Habib Ali Al-Habsi Kuitang. Ya, terus berlanjut setelah umur 5 tahun. Setelah umur 5 tahun, ibu aku jualan nasi uduk, ketan urap, pisang goreng, talas goreng, terus ubi goreng. Nah, setelah aku umur 7 tahun, aku bantu ibu. Oh ya, jualan lah ya. Aku mulai sekolah SD kelas 1. Dulu belum ada TK. Aku bantu ibu sebelum aku berangkat sekolah. Aku keliling Dagang. jualan itu. Habis nggak habis, pokoknya sebelum jam 7 udah ada di rumah lagi gitu. Ya, karena nanti mau sekolah. Karena mau sekolah. Nah, terus aku dagang nggak berteriak, ke rumah-rumah orang aja dipanggil, dipanggilin, sini les. Aku bayar sekolah juga, aku bantu ibu. Di samping itu kalau ada pertandingan sepak bola di lapangan Ikada, aku jaga sepeda. Parkir lah. Dulu parkir sepeda, dulu kan nggak ada motor. Ya, Motor sepeda, ya. motor udah ada, tapi kebanyakan orang punya sepeda. Ya. Jaga, dapat uang jajan, ada yang mimpin. Terus aku jual majalah. Tapi zaman dulu sekolah kalau anak yatim nggak bayar, nggak bayar sama sekali kalau anak yatim. Orang miskin, orang susah, sepicis bayarnya. Dan sekolah dulu setiap hari Kamis dapat susu bubuk, susu udah cair. Tuh, lama-lama ibu aku udah nggak mampu bayar sekolah, aku berhenti sekolah. Terus aku ikut abang aku yang bernama Abdul Hamid. Dia supir oplet zaman dulu, namanya oplet Jeep, Morris Minor. Belajar setir sama kakak aku. Setelah belajar setir, kakak aku kasih duit nih buat bikin Rebewes.
Ya. Jadi dulu SIM itu rebewes ya. Bikin rebewes. Kamu dulu kepala lalu lintas itu namanya Pak Untung Margono. Wah, kalau udah nggak lulus, kalau udah nggak lulus, nggak ada ampunnya, nggak lulus. Ujian lagi nanti 2 minggu. 2 minggu ujian lagi. Lalu akhirnya nyupir. Akhirnya nyupir. Itu umur berapa itu? Aku dapat Si rebewes umur 16. Dapat rebewes itu lagi di rumah, ada orang dari istana, jawatan perjalanan sama istana tuh kerjasama. Ya. Pemerintah juga. Bukan takut kalau kerja orang istana, aku belum tahu. Tapi dia jawab, dia tanya, Pak, di sini ada orang yang baru dapat rebewes nggak? Nah, dia nanya kepala kampung. Ya. Kepala kampung namanya Abang Muhammad Sani. Mat Sani. Ya, Itu yang pakai sarung, Pak, yang pakai kain. Telanjang baju, itu dia baru dapat rebewes katanya. Adik, assalamualaikum, waalaikumsalam, Pak. Adik baru dapat rebewes ya? Iya, Pak. Bapak ada yang saya nggak punya bapak, Pak. Kemana? Meninggal. Umur saya di luar 3 bulan bapak saya meninggal. Aduh, kesian amat. Adek mau kerja nggak? Nyupir mau. Di istana katanya. Tahu kalau di istana aku takut, Pak. Orang istana juga manusia katanya. Gak usah takut. Nah, ya, kerjalah aku, gaji 75 perak, beras 8 kilo. Ya. Pembagian makanan kaleng tuh. Makam istri saya di sini nih. Oh, sini. Masuk sini. Udah nyupir. Riwayatnya terus aku keluar dari situ. Bawa duta besar, duta besar Amerika, duta besar Yugoslavia, Perancis. Aku kerja sama orang-orang asing. Terus aku lihat Bank Negara Indonesia 1946. Aku ngelamar, diterima di situ. Penerimaan yang terakhir Dr. Selani itu masih saudara misan saya. Tahu-tahu Dr. Selani lihat ini si Soleh ini kok nggak ngomong sama gue katanya. Dia kan Betawi. Nggak ngomong sama gue. Pen, kenapa panggil si Soleh tuh? Panggil Bang Soleh, dipanggil sama Ayus. Ada apa ya? Tahu Bang Soleh kerja di bank, ngelamar di bank. Iya. Wah, pasti diterima. Pemeriksaan terakhir Ayus katanya. Pasti ACC. Udah diterima deh. Jadi belum hilang kesedihan saya, belum hilang duka saya, belum hilang. Ya, sekarang ponakan semua udah pada jadi semua. Aku lapar tetap lapar. Tempo makan, tempo enggak. Kalau lagi ada orang kasih makan, aku makan. Ada orang kasih roti, makan. Suka duka aku sekarang udah walaupun aku susah tapi aku bertawakal tetap kepada Allah, tidak mau aku tinggalkan. Sebab
sebab segala-galanya Allah punya kuasa. Ya, lanjut dulu cerita. Jadi berjuang untuk membiayai ponakan-ponakan. Membiayai, menyekolahi. Ya. Tapi tapinya pokoknya kita cerita dulu. Kan nanti itu belakangan, jadi jangan boleh ceritain. Ya sudah, setelah membiayai mereka udah pada jadi semua sekarang. Ya, menikah kapan menikah? Saya menikah pertama, saya perjaka kawin sama janda anak satu orang Manado. Tahun 67. Ya. Sampai tahun 70. 67, 68, 69, 70. 4 tahun. Langsung aku pisah karena istri aku dibawa orang. Oh, dibawa kabur orang? Enggak, dibawa orang selingkuh lah. Oh, selingkuh. Aku waktu itu di pelayaran. Maksud di pelayaran sudah berlayar atau bagaimana? Berlayar, udah pindah, udah ganti profesi. Udah ganti profesi, berlayar. Jadi sebelum berlayar menikah dulu. Jadi bukan, udah berlayar menikah. Ya. Jadi dapat orang Manado itu. Bukan di Manado, di kampung sendiri, di kebun sendiri. Dia kos. Iya. Dia kos. Berarti Pak Haji sudah kerja berlayar. Nah, ketika dia lari dengan laki-laki lain, dia selingkuh itu pas Pak Haji lagi di laut. Pas lagi di laut, cantik, guru dansa lagi. Ya. Udah gitu, dia selingkuh, ketahuan sama aku. Aku pulang dari Perancis, malah nggak tahu lagi dibawa orang. Pulang aku serahkan aja kepada penghulu. Aku mau talak 3 aja. Setelah itu aku lapor sama kedutaan. Aku berangkat lagi. Tapi aku pikir masih ada orang tua ini. Kenapa sakit hati sama istri? Kenapa orang tua aku tinggal gitu? Iya kan pergi nyari uang sekali ya. Iya, cuman kan kita sama orang tua masih kangen gitu. Tapi setelah bayar itu 2 tahun pulang lagi, ingat orang tua. Sebetulnya kalau diperpanjang terus boleh, sama kapten boleh diperpanjang. Cuman aku pikir kok sakit hati sama istri orang tua, jadi aku tinggalin. Peristiwanya, riwayatnya begitulah, riwayat Muhammad Soleh Effendi. Belum kan baru itu. Terus setelah turun dari laut, apa pekerjaan setelah itu? Nyupir lagi, pokoknya habis kontrak nyupir lagi. Kalau pengen belayar lagi, berhenti dari supir. Berarti berkali-kali tetap belayar. Jadi, uangnya kemana? Ya poya-poya lah. Uang poya-poya kan? Bukan poya-poya ini. Ya kan poya-poya tetap pelaut itu kan banyak uangnya. Bukan poya-poya minum. Iya. Ya, jalan-jalan, nonton sama teman-teman, sama tetangga. Temen itu tetangga semua. Aku bawa dia gini-gini. Nggak ada berarti pikiran waktu itu mau usaha atau apa? Nggak ada usaha, nggak ada pikiran usaha. Aku udah sakit hati sama istri yang pertama itu. Setelah aku pulang berlayar lagi, aku ke rumah abang, namanya Ibrahim. Dia supir. Akhirnya nyupir lagi.
lu mau bawa orang bule, mau kak, lu kan bisa bahasa Inggris, ya, ntar gue cariin katanya, orang bule, temen abang banyak, katanya. Nah, udah gitu. Ini Siti Zubaidah ini yang aku nikahkan 44 tahun ini, dia dagang pakaian ke rumah. Di samping itu dia tukang jahit, lulusan Singer Harmony. Iya, Singer ya. Singer Harmony, lulusan. Oh, pintar dia, buka biotik lagi. Nah, rambut Itu menikah dengan almarhum, dia gadis apa janda? janda. Oh, janda juga. Udah punya cucu banyak. Oh, Udah punya anak 1, punya cucu 5. oh gitu. Tapi cantik, Oh, cantik. ya. Nah, dia Kak ipar aku selalu utang pakaian sama dia, utang baju apa sama dia. Nah, terus aku bilang, Kak, kenapa leh? Terus siapa? Janda tuh leh. Soalnya mau, katanya. Soalnya mau. Baik orangnya, sholat, pinter deh, sholatnya nggak tinggal ini. Tukang jahit lagi katanya. Apa dia mau dengan pelaut? Dia bilang gitu. Ya, ntar kakak omongin katanya, kalau Soleh mau kakak omongin. Akhirnya dia juga naksir sama aku. Ke laut. Naksir sama aku. Cuman manggil kakak ipar aku kan Mami. Mi, kata nih calon istri nih, yang jadi istri almarhum sekarang. Mi, aku naksir nih sama kakak, sama Mi, Sama adeknya. sama adek Pak Ibrahim katanya. Oh gitu. Sama adek Pak Ibrahim. Dia juga naksir katanya sama kamu mau gini. Cuman ada syarat Kak. Ada syarat nih, apa, rambutnya dicukur katanya. Rambutnya dicukur. Emang rambut Pak Haji panjang? Begini. Pulang Pulang belayar, ya. rambutnya cukur, bewoknya juga cukur katanya. Aku nggak demen orang bewokan, orang kumisan, dan juga orang rambut gondrong, nggak demen. Udah leh, kalau Soleh mau ada syaratnya leh, kata Siti Zubaidah. Syaratnya apa Mi? Rambut cukur, bewok sama kumis cukur. Ya itu gampang Mi. Buru-buru aku ke Pangkas, temuin sama dia, jadilah pernikahan. Iya. Bilang kakak-kakak perempuan masih ada, sekarang kan udah pada nggak ada. Datang kakak perempuan semuanya. Dia sih nggak larang, mau janda kayak mau anak berapa kayak, nggak larang dia. Yang penting orangnya solehah, baik, satu agama dengan kita, gitu. Jadilah. Terus aku nyupir lagi, dia nggak kasih belayar. Kira-kira tahun 85 aku berangkat lagi. Aku belayar lagi ke laut. Aku bilang, "Mah, aku belayar lagi boleh nggak, Mah?" Ya, tapi jangan lama-lama. Ya. Belayar lagi aku. Terus pikir, iya ya, kesian. Saya tinggalin terus. Udah, berhenti aja dah. Kan saya bisa nyupir. Udah, saya nyupir sama orang asing aja. Di situ. Nah, selama menikah itu punya anak nggak? Nggak punya. Kan udah 44 tahun, sampai 44 tahun ini, sampai almarhum dia. Nggak punya anak. Anak tiri 1, cucu tiri, tapi
kini telah pergi, tinggalkan sesal di nurani. Lirihku bernyanyi dan